Shalom, selamat berjumpa kembali di kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sedang kita renungkan hari ini berada di bawah perikop hamba Tuhan yang berbicara tentang orang yang sedang diutus Tuhan untuk mengemban mandat ilahi, untuk mengemban tugas-tugas ilahi dari Allah ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah kehidupannya. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah sebenarnya hamba Tuhan itu? Sesungguhnya teman-teman, setiap orang percaya dipanggil menjadi hambanya dengan tugas pelayanan yang secara spesifik sesungguhnya diembankan kepada setiap masing-masing kita di bidang kita masing-masing. Sebab sesungguhnya masing-masing kita sudah dianugerahkan Tuhan kecakapan masing-masing, tugas masing-masing yang secara spesifik membuat kita mampu dan dimampukan menjadi hambanya untuk melayaninya, melayani Tuhan di segala bidang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan dapat kita lihat di Roma 12 misalnya, di ayat 7 dan ayat 8 diberitahu bagaimana kita menggunakan karunia-karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di segala bidang. Dalam perikop Yesaya 42 ini kita dapat melihat bagaimana Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan yang berbeda dari hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Yesaya mengungkapkan jati diri, mengungkapkan panggilan, mengungkapkan misi sang hamba di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang dia emban. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang menyatakan pengurapannya atas hambanya. Secara khusus hal ini dapat kita pahami bila kita membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 9 ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas sang hamba. Hamba Tuhan harus tangguh walaupun dari luar nampak sederhana, harus setia, menegakkan hukum serta tegar kokoh menopang mereka yang tertindas. Dan sesungguhnya teman-teman, inilah esensi utama dari panggilan ilahi yang diterima hamba Tuhan yang kita terima secara khususnya di tengah-tengah kehidupan kita, yakni bagaimana kita menjawab sekrisis, merespon ketidakadilan, ketimpangan, menghadirkan kasih Allah ke tengah-tengah kehidupan di sekeliling kita. Demikian pula panggilan dan misi hamba Tuhan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu sesungguhnya berat. Tugas hamba Tuhan itu sesungguhnya sulit untuk dilakukan, namun kita percaya Tuhan yang mengutus hambanya, Tuhan yang mengutus kita pula adalah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menguatkan kita untuk mengemban misi itu. Seorang hamba Tuhan harus memproklamirkan kepada dunia bahwa hanya Tuhan sajalah Allah yang sejati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan sesungguhnya adalah mencelikan mata rohani
yang buta, mencelikan orang-orang di tengah-tengah dunia, memberikan kesadaran untuk peka dan memerdekakan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan duniawi, belenggu-belenggu penderitaan yang si jahat hadirkan, si jahat buat di tengah-tengah kehidupan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teladan sejati kita sebagai hamba Tuhan adalah Kristus. Kristus adalah sang hamba yang sudah tuntas menunaikan tugasnya dari Allah. Dia sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk dapat menyembah Allah yang sejati itu. Sesungguhnya teman-teman, masing-masing kita memiliki tugas. Tugas kita yang sudah menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah, kini adalah menjadi pemberita-pemberita kabar baik, memproklamasikan, memproklamirkan kemerdekaan Kristus, dan mengajak setiap orang untuk mengalami kemerdekaan itu juga, untuk mengalami pembebasan itu juga, untuk mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan apapun dan bagaimanapun kehidupan itu sedang berlangsung. Sehingga dengan itu setiap orang boleh merasakan, mengenal Kristus, dan dapat mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus, sang hamba Tuhan yang sejati. Selamat merenungkan firman Tuhan yang lebih dalam di tengah-tengah kehidupanmu dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati.